Halo sahabat kreatif, kita ini mau perkenalkan dulu nih ya untuk teknik penggantian reflektor belakang, reflektor mundur ya untuk mobil Ayla. Kebetulan kemarin ini mobil Ayla ada masalah, reflektornya itu pecah ya, retak. Jadi kita ganti saja yang ini ya, yang ada sebelah kanan ini ya, sebelah kanan kita. Nanti cara penggantiannya itu sangat simpel, tapi kalau yang tidak ini ya, yang enggak belum mengerti atau belum paham cara menggantinya itu sangat susah. Dan buat apa kita harus ke bengkel ya? Sementara cara menggantinya pun sangat mudah ya. Ikuti saja cara saya nanti. Mudah-mudahan ini bisa berbagi untuk teman-teman yang punya mobil pribadi, nggak harus ke bengkelnya. Karena ini ada cara penggantian dengan sangat mudah dan triknya ini saya punya. Saya ingin berbagi dengan teman-teman yang khususnya memiliki mobil pribadi yang tidak harus ke bengkel. Kalau kita ke bengkel itu sudah pasti menghabiskan juga nih ya sampai ratusan ribu nih ya, sampai 100 ribuan ke atas ya. Oke, saya mau ini dulu, mematikan dulu untuk lampu di dalam ini ya. Oke, nah sekarang sudah tinggal saya mengarah ke belakang lagi nih. Nah, oke ya. Nah, ini bahannya yang mau saya ganti. Ini kemarin saya beli online dan itu yang rusak ya. Nah, oke. Sekarang tinggal ikuti saja cara saya dengan mudah. Oke, saya buka dulu nih. Karena kita perlu buka ini karena mau copot dulu cover di bagian atas ya, bagian dalam. Yang ini ya, oke. Tapi sebelumnya kita perlu juga nih menyiapkan benang ini ya. Ini benang yang kuat ya. Khususnya yang kuat. Biasanya ini dipakai apa untuk menjahit jaring itu ya, lebih kuat. Nah, saya copot dulu ini ya. Copot dulu covernya. Kita harus memerlukan bantuan peralatan untuk mencongkel. Bisa menggunakan obeng yang minus ya. Obeng min. Congkel saja. Itu kan ada paku apa ya? Clipper ya. Nah, itu tinggal dicongkel saja. Oke, jangan di skip ya, biar nantinya tidak gagal paham buat teman-teman. Kalau gagal paham nanti bahaya nih. Ini menyangkut masalah kelistrikan dan berisiko juga nanti untuk kelistrikan yang lain. Karena elemen ini kan dia menyatu keseluruhan. Nah, ini bahaya kalau tidak diikuti ya. Jadi ikuti saja video ini sampai selesai. Jika Anda ingin mengerjakan sendiri, pasti nanti Anda bisa. Saya jamin bisa. Belajar di sini atau berbagi pengalaman di sini cukup hanya beberapa menit saja Anda sudah bisa, udah paham ya untuk mengerjakan mobil sendiri. Oke, jangan di skip dan terus ditonton sampai selesai. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk berikan arahan kalau ada ini ya untuk selanjutnya, karena ini kan masih membuka ini ya. Jadi sambil saya mengerjakan ini, nanti ada juga arahan-arahan sampai selesai dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke ya, jangan kemana-mana, tetap ditonton. Dan kita perlu pastikan juga di dalam ini apakah dia nanti memakai apa holder atau bracket ya untuk itunya. Tapi kebanyakan nggak pakai bracket ya. Kalau untuk Ayla ini nggak pakai bracket dia. Tapi kalau dilihat dari spare part itu yang kita beli ada untuk pasangan bracketnya. Tapi di sini sepertinya enggak ya. Jadi langsung saja di ini saya menggunakan benang. Caranya dimasukkan saja benang, baru kita iris dengan benang ya, kita tarik. Diiris. Ini kelihatan enggak ya?
Masalahnya ini jauh ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, atau dari bawah saja nih, dari bawah. Nah, dari bawah lebih mudah tuh kayaknya. Tahan satu, terus diiris saja. Gantian tarik ya. Nah, begitu caranya. Oke, lakukan sampai paling tidak 75%-nya ya udah bisa dilepas. Nah, udah ini masuknya. Udah hampir sampai ke atas. Nah, itu udah hampir mengelilingi. Karena ini perekatnya cuman double tip saja dia. Double tip saja. Nah, dengan mudahnya kan kita lepas. Nah, oke, sekarang seperti ini ya. Gampang kan? Waduh, kotor banget. Nah, ini soket nggak bisa ditarik langsung ke sini ya, nggak bisa keluar. Karena soket ini dia besar ya. Jadi nggak bisa langsung keluar di situ. Jadi nanti itu kita potong saja. Dan terus ikuti ya, jangan dilewatkan. Ini sampai pada sesi untuk penyambungan kabel ya. Jadi setelah dipotong nanti apalagi yang harus langkah-langkah kita lakukan ya. Nanti ikuti terus arahan-arahan dari saya. Ini karena saya masih mengerjakan kabel ini, jadi saya percepat saja nih. Jadi sampai nanti langkah-langkah kita penyambungan kabel dan teknik ini ya. Bagaimana nanti untuk menyamakan kabel, karena ada perbedaan warna kabel nanti. Bawaan unit itu kan dia warnanya hitam dan biru les putih ya. Dia berbeda dengan bawaan dari, nah ini kita lihat. Nah, dia beda kan, kalau itu kan biru les putih ya. Sementara yang ini hitam dan putih saja. Yang dari spare part pengganti ya. Oke, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan ini ya, dengan kenyataan. Karena ini kita memang baru ya, belum dipasang, jadi belum dicoba. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Dan juga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan atau penyambungan soket, kita harus bersihkan dulu ini, benar-benar bersih dari kotoran, dari debu, agar kita pada saat memasang nanti udah nggak perlu membersihkan ini lagi ya. Karena kalau kita sudah memasang menyambung soket itu udah nggak bisa dilepas-lepas lagi ya, karena lubangnya kecil. Nah, jadi kalau harus dicuci lagi nanti akan membasahi medan untuk ini ya, untuk menempel merekatkan double tipnya. Jadi nggak bisa lengket dia kalau udah basah. Jadi kita harus betul-betul keringkan, kita bersihkan bekas-bekas lem yang nempel. Terus juga kita nanti kita keringkan dengan menggunakan kertas tisu ataupun kain yang kering ya. Kalau saya cuci dulu dengan sabun pembersih ini ya, cuci piring saja ya. Itu lebih bagus untuk menghilangkan kadar-kadar minyak yang ada menempel di ini bekas-bekas lemnya itu ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau sudah bersih, kita tinggal lanjutkan saja lagi untuk pemasangan soket ke ini ya, ke unitnya. Nah, oke, ini saya pasang double tip seperti ini ya. Ini double tip saya tidak beli di double tip yang biasa dipakai orang ya. Nah, sekarang kita mulai memasukkan ini kabel dari jalur lubang tadi ya. Itu lubang, ada satu lubang memang sudah tersedia, jadi nggak perlu dibor-bor lagi. Terus masukin ya sampai nanti ke arah yang soket dari unit.
Nah, kemudian tinggal disambungkan kepada ini soket, tapi nggak bisa ya kita sambung soket ini langsung, nggak bisa, harus disambung kabel karena dia pendek. Dan kita bisa manfaatkan ini kabelnya, kabel tadi ya bekas yang udah diganti itu yang rusak kita potong saja. Tapi kesalahannya, kekeliruannya ini karena nggak diukur terlebih dahulu. Seharusnya tadi kita potong langsung dengan soketnya, tinggal sekali sambung saja. Ini terpaksa saya sambung 2 kali. Waduh, kacau ini ya. Nah, jadi ini pengalaman buat teman-teman. Nanti kalau nyambung jangan ini ya, langsung dipotong, ambil kabelnya biar panjang gitu, langsung disambung. Jadi sekali sambung. Kalau saya ini motong lagi nih. Wah, kacau. Duh, jadi 2 kali kerjaan ini ya. Nah, jadi itu pengalamannya teman-teman. Jadi kalau nanti beli suku cadang atau spare part, diukur dulu panjang kabelnya. Kalau ternyata pendek ya langsung dipotong saja yang ini, yang rusak. Tinggal disambungkan saja. Kan sangat mudah gitu ya. Daripada kita harus nyambung 2 kali nyambung kabel. Jadi kabel itu ada 2 sambungan gara-gara saya kurang ini. Kurang teliti tadi ya. Dan saya juga baru pernah beli ini ya. Jadi ternyata ya suku cadang itu enggak semuanya bisa langsung plek gitu. Jadi harus benar-benar memerlukan ini sedikit pemikiran untuk kita ya. Dan juga kita harus perhatikan. Ini contohnya, akhirnya saya nyambung lagi deh. Nah, padahal ini tadi sudah jadi ya, sudah saya pasang soket dari itu ke rumah soketnya, ternyata harus dipotong lagi. Seharusnya kita potong yang langsung dengan soketnya sekalian ya, dengan rumah soketnya tadi, kabel bawaan unitnya itu ya. Jadi tinggal kita sekali sambung saja. Nah, sekarang ini saya 2 kali sambung ini. Benar-benar merugikan, ini buang-buang waktu ceritanya ini. Mohon dipahami ya teman-teman. Ini saya ini ngisi suaranya belakangan ya. Saya isi ulang gitu. Karena kalau langsung saya isi suara di ini susah juga ya. Tempatnya terlalu bising. Lingkungan pila saya ini terlalu bising, jadi harus saya isi ulang biar teman-teman jelas gitu loh mendengar suara saya ya. Pastikan setiap sambungan itu nggak ada yang bocor. Kalau perlu nanti berlapis ya. Untuk bungkus kabel itu harus dilapis-lapis biar tebal. Karena takutnya kita ada short pada bodi. Kalau short ini bahaya ya. Kalau mobil short itu langsung dia bisa kebakaran juga ya. Dan juga sensor yang lain juga akan ini ya kenanya. Apalagi ini kan sistemnya injeksi gitu loh. Kalau mobil ini kan injeksi, jadi bahaya kalau ada yang bocor. Terutama itu kabel plus, yang jalur plus ya, standby pengapian kelistrikannya. Nah, kalau yang ground nggak masalah sih, yang ground. Tapi kalau kabel plusnya itu yang paling bahaya, yang putih ya, putih atau biru les putih itu sama. Kalau bawaan unitnya kan biru les putih, terus ini kan penggantinya ini putih saja. Nah, itu sama itu ya, itu bahaya. Nah, kalau untuk hitam, yang hitam itu kan ground nggak masalah. Cuman ya perlu juga kita bungkus semua, nanti dirapikan ya teman-teman. Itu yang paling penting diperhatikan.
Ini saya sambil nyambung nih, kita mau nunggu hasilnya. Saya juga penasaran karena tadi nggak nyampai. Seandainya sampai soket itu kabelnya sesuai panjangnya ya, kita tes dulu biar dia bisa nyala langsung gitu loh. Mau dites di luaran nggak bisa karena kalau kita pasang soket sudah nggak bisa masuk lagi ke ini ke lubangnya. Jadi harus memang benar-benar dipasang, nanti kita tes sebelum kita tempel lemnya ya. Kalau dipasang ditempel duluan ternyata nggak nyala juga, wah susah. Nanti kita harus bongkar lagi. Nah, jadi itu perlu juga diperhatikan. Nanti hasilnya seperti apa silahkan kita saksikan bersama-sama. Dan ini juga cara penyambungannya ya, perlu diperhatikan juga nih ya. Ini ada hal-hal yang lebih ini kita perhatikan nanti. Bagaimana cara pengamanan kabel itu biar lebih aman. Dan ini kesalahannya karena nyambung 2 kali. Nah, saya potong itu selongsong kabelnya tadi, bawaan unit itu kan saya potong-potong. Terus saya masukin satu-satu di kabel. Karena tujuannya ini untuk pengamanan. Nanti dia masing-masing penyambungan itu kita masukin selongsong kabel yang itu tadi. Karena saya nggak punya selongsong kabel bakar ya. Cuman punya isolasi kabel saja. Jadi kita gunakan selongsong kabel yang bawaan dari reflektor unit tadi. Nah itu, jadi saya masukin 2 ya. Jadi karena 2 sambungan maka saya pakai 2 juga ini. Oke. Nah, jadi kabel ada hitam dan putih ya. Ini karena unit penggantinya. Ini spare part penggantinya. Jadi kabelnya hitam sama putih. Jadi yang satunya hitam, yang satunya warna putih polos. Kalau yang bawaan unit itu kan hitam satu, yang satunya biru les putih. Nanti kita gabungkan biru les putih itu ke putih polos, yang hitam kita sambungkan ke sesama hitam juga ya. Jadi jangan sampai salah posisinya, jangan sampai salah. Dan juga memasukkan ke soket ya, ke rumah soket itu jangan sampai salah nanti. Dia harus benar-benar jalurnya jangan sampai salah.
Baik, sekarang kita sampai pada pemasangan atau pembungkusan kabel-kabel yang sudah ini kita rapikan ya, yang sudah disambung. Dan jangan sampai lupa ya, yang disambung hitam ke hitam tadi ada putih polos ke ini ya, bawaan unit kan biru les putih, jadi kita sambungkan ke putih polos dari bawaan ini ya. Terus nanti ada juga, nanti Anda ketemu yang namanya merah sama hitam, nah itu. Dan sebelum kita ini ya memasang permanen atau kita tutup nanti covernya, kita cek dulu nih, tes dulu disambungkan ke soket ya. Sebelum kita bungkus kabelnya, kita coba dulu. Oke, sekarang berhasil ya, sudah nyala dan juga alarm mundurnya aktif ya. Oke, kita matikan lagi nih. Sekarang kita masuk tahap perapian kabelnya lagi. Dilepaskan dulu ya. Kita lepaskan dulu soketnya. Nanti baru kita bungkus yang benar-benar kuat agar tidak terjadi short atau arus pendek. Nah, jadi tadi selongsong kabel yang bekas itu kita masukkan ke ini ya, ke sambungan-sambungan kabel. Terus kita perkuat dengan isolasi kabel. Diharapkan untuk menggunakan isolasi kabel yang benar-benar standar PLN ya. Standar PLN itu kan dia lebih kuat dan anti panas, karena kita nggak tahu ya kekuatan arus daripada ini ya untuk mobil ini, karena dia menggunakan baterai yang juga besar. Setidaknya dia akan ini ya berbahaya jika cuman menggunakan isolasi yang biasa-biasa yang mudah terkelupas atau kurang kuat untuk nempelnya. Jadi setelah selesai ini baru kita rapikan, nanti kita pasang soketnya kembali ya. Kita selesaikan dulu, kalau perlu dilapis sampai ini ya, sampai benar-benar yakin. Dan kalau saya ya sampai rumah soketnya pun saya bungkus juga nih, biar nanti pada saat kita nggak tahu hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti air kadang merembes ke dalam melalui kabel, nanti dia ikut akan ini ya, takutnya dengan adanya air terjadinya korsleting. Nah, jadi saya bungkus saja juga soket sedikit agar tidak ada celah untuk air masuk ke dalamnya. Oke, selesai pembungkusan kabel. Sekarang kita masukkan ke dalam sesuai dengan jalur yang awalnya ya. Kita ikuti saja prosedurnya seperti awal kita melepaskan tadi, maka kita pasang kembali seperti itu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya. Nanti kita sampai pada untuk perekatannya lagi. Merekatkan itu belum direkat ya, belum ditempel dengan lem tadi ya untuk reflektornya. Nah, ini kita tinggal tekan saja untuk memasang ini ya, cover. Sangat mudah kan pekerjaannya.
Jadi nggak perlu masuk bengkel gitu loh. Nah ini sudah sip ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.